Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Darul Iman, NPM 10070319008, kelas A, mata kuliah Geospasial Dasar. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan resume kartografi, yaitu satu, pengertian umum. Nah, kartografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti karto dan grafi, yang artinya karto itu permukaan dan grafi itu gambaran atau bentuk. Nah, sedangkan digabung itu gambaran dari permukaan. Secara lengkapnya, kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Dan menurut para ahli, dan salah satunya yaitu Aryono Prihandito 1989, kartografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari peta dimulai dari pengambilan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpretasi peta. Dan ada juga yaitu kartografer. Kartografer itu orang yang membuat peta. Nah, bedanya kartografi itu sebagai ilmu membuat peta, sedangkan kartografer itu yang membuat petanya. Jadi si kartografi ilmunya, kartografer yang orang yang membuat petanya. Nah, sesuai dengan definisi CIA mengenai pengertian kartografi, maka lingkup pekerjaan kartografi dimulai dari pembuatan desain peta, pengolahan data, dan proses penyajian hasil akhir. Nah, pembuatan desain peta itu meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan simbol peta, tata letak peta, penggambaran, pemilihan huruf dan teks untuk nama-nama geografi, dan proses produksi. Sedangkan pengolahan data, penentuan sistem proyeksi peta, penggambaran konstruksi peta, dan pemilihan metode penyajian relief. Dan yang terakhir, proses penyajian hasil akhir, yaitu penentuan teknologi kartografi untuk produk akhir. Berdasarkan fungsi suatu peta, maka dapat dikatakan bahwa kartografi adalah mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data serta hasil ukuran dari skala tertentu, berbagai pola unsur, sehingga unsur-unsur dapat terlihat dengan jelas, mudah dimengerti, atau dipahami oleh si pengguna peta. Dan yang kedua yaitu simbol kartografi. Simbol kartografi itu biasanya digunakan untuk mewakili data spasial. Sedangkan data spasial itu terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif dan kuantitatif? Nah, ini data kualitatif biasa yang menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial yang diwakilinya. Sebagai contoh, membedakan antara pohon, sungai, jalan, pabrik. Sedangkan data kuantitatif yang menyatakan identitas dan menunjukkan besaran atau jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Nah, berikut penyajian simbol. Penyajiannya, simbol titik yaitu yang digunakan untuk mempresentasikan unsur muka bumi atau karakteristik suatu lokasi dan atribut. Sedangkan simbol garis digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai bentuk linier atau garis yang memanjang tetapi bukan suatu area. Nah, yang terakhir, simbol luas itu yang digunakan untuk mewakili unsur-unsur muka bumi yang berbentuk suatu area dengan batas yang pasti ataupun perkiraan. Nah, di sini juga ada simbol titik kualitatif, simbol garis kualitatif, dan simbol luas kualitatif. Nah, simbol titik kualitatif itu simbol dalam bentuk piktorial, merupakan bentuk yang mendekati
keadaan sebenarnya dari data spasial yang akan disajikan. Sedangkan simbol garis kualitatif, suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang bentuknya mendekati keadaan sebenarnya atau mendekati kenyataan di lapangan. Simbol luas kualitatif, suatu simbol yang menyatakan unsur di muka bumi yang mempunyai area dengan suatu jenis tertentu dan penyajiannya diusahakan sama atau mendekati keadaan sebenarnya di muka bumi. Dan ada juga simbol titik kuantitatif, yaitu indikasi harga, satuan harga, proporsional, bentuk grafik, dan lain sebagainya. Simbol garis kuantitatif yaitu harga yang sama, flow line, bentuk panah, dan lain sebagainya. Simbol luas kuantitatif itu simbol dalam penyajiannya menggunakan atau warna menunjukkan kuantitas dari suatu area di muka bumi. Perbedaan harga antara satu area dengan area lainnya disajikan dengan suatu persentase harga screen atau warna. Harga screen makin tinggi atau warna makin tua, berarti harga unsur bersangkutan makin tinggi juga. Baiklah, selanjutnya yaitu proses penyusunan petanya. Nah, dalam membuat sebuah peta, kita akan mengikuti diagram alir dari kartografi seperti planning, data, simbologi, layout, dan yang terakhir output. Itu 5 langkah diagram alir kartografi. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian saya untuk resume. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.